Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diperkenan untuk bertemu, dihimpunkan bersama di dalam persekutuan syafaat malam. Terbukti atau tidak terbukti. Demikian tema refleksi kita malam hari ini. Dikisahkan ada sebuah kota kecil yang penduduknya notabene beragama Kristen. Suatu saat ada sebuah restoran yang baru dibuka. Sebagai bagian dari promosi, sang pemilik mencetak dan membagi-bagikan selebaran yang berisikan informasi bahwa pengunjung yang membawa selebaran itu dan membuktikan bahwa mereka adalah orang Kristen akan mendapatkan diskon sebesar 40%. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, restoran itu mulai ramai dikunjungi orang. Suatu hari Minggu, John Yohanes Yahya yang adalah seorang aktivis di sebuah gereja mengatakan pada istrinya, "Ma, hari ini kau tidak usah masak. Nanti selesai kebaktian kita akan makan di restoran baru itu." Dan benar, setelah mereka mengikuti kebaktian di gereja, John membawa istri dan kedua orang anak mereka yang berusia remaja pergi ke restoran itu. Karena memperhitungkan akan mendapat diskon 40%, John membebaskan anak-anak mereka untuk memesan apa saja yang mereka inginkan. Makanlah keluarga itu dengan lahap dan gembira. Lebih dari sekali John mengatakan, "Ayo, kalian mau pesan apa lagi?" Tentu saja tawaran John tidak disia-siakan, terutama oleh anak-anak mereka. Setelah selesai makan, John meminta bill, bon tagihan yang harus dibayarnya. Mata John Yohanes Yahya terbelalak ketika melihat angka yang tertera. Dengan teliti dia membaca rincian dalam bon itu. Lalu dengan suara keras, John berkata pada karyawan yang mengantarkan bon tersebut, "Ini penipuan! Cepat panggil pemilik restoran ini." Singkat cerita, pemilik restoran itu datang. Dia berkata, "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Dengan nada tinggi dan suara nyaring, John Yohanes Yahya melemparkan bon tagihan yang dipegangnya sambil berkata, "Saya tidak akan membayar jumlah yang tertera dalam bon itu." Setelah memungut bon itu dan melihatnya, sang pemilik restoran bertanya, "Apakah ada yang tidak Bapak pesan namun ditagihkan pada Bapak?" "Bukan begitu. Semua yang tertera di bon itu memang kami yang pesan," ujar John. "Lalu, apa masalahnya?" "Masalahnya ini," kata John sambil mengeluarkan selebaran soal diskon 40%. "Saya mengajak keluarga saya makan di sini karena dikatakan kalau membawa selebaran ini dan membuktikan bahwa kami adalah orang Kristen, maka akan dapat diskon 40%. Nah, ini bukti kami adalah orang Kristen," kata John sambil menunjukkan KTP-nya. "Kenapa saya tidak mendapat diskon? Saya tetap ditagih 100%. Saya tidak terima. Apakah kalian sengaja menipu lewat selebaran ini hanya untuk menjaring konsumen?" Karena restoran itu dikunjungi banyak tamu, maka peristiwa itu juga menarik perhatian banyak orang. Sambil tersenyum, pemilik restoran itu berkata, "Maafkan saya,
Tapi yang saya maksudkan dengan membuktikan dirinya adalah orang Kristen seperti yang tertera dalam selebaran itu, bukan dengan menunjukkan KTP. Sebetulnya bagi kami sederhana saja. Kami memperhatikan setiap tamu yang makan di tempat ini. Kalau tamu itu berdoa sebelum makan, maka bagi kami itu cukup jadi bukti bahwa ia adalah seorang Kristen. Nah, kami tidak melihat Bapak ataupun anggota keluarga Bapak ada yang berdoa sebelum menikmati makanan. Jadi kesimpulan kami, Bapak dan keluarga tidak terbukti adalah benar orang Kristen. Maka diskon 40% itu tidak berlaku bagi Bapak. Mendengar itu, merahlah wajah John Yohanes Yahya. Tapi memang itu yang terjadi. Mereka lupa berdoa. Karena makin banyak orang yang memperhatikan mereka, cepat-cepat John membayar tagihan itu dan mengajak keluarganya meninggalkan restoran. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian kita tidak setuju bahwa bukti seseorang adalah Kristen kalau ia berdoa sebelum makan. Memang kalau cuma itu saya juga tidak setuju. Namun bukankah cerita ini mau mengingatkan kita bahwa jika kita sungguh-sungguh mengaku dan menghayati diri adalah sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka pengakuan dan penghayatan itu mestilah terpancar lewat kata dan perbuatan dalam keseharian hidup yang kita jalani. Bahwa terbukti atau tidak terbuktinya kita ini adalah benar-benar seorang Kristen, bukanlah pertama-tama dari dokumen-dokumen yang menyatakan kita adalah pemeluk agama Kristen. Bukan juga dari data bahwa setiap hari Minggu kita ikut kebaktian dan memberikan persembahan. Bahkan bukan juga dari fakta kita aktif ambil bagian dalam aneka pelayanan di gereja. Tapi utamanya adalah lewat apa yang kita praktikkan di dalam keseharian hidup. Apakah orang lain dapat melihat dan merasakan terang kasih dan kemuliaan Allah terpancar dari diri kita? Seperti dipersaksikan dalam surat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami ternyata gagal menunjukkan bukti bahwa kami adalah para pengikut Kristus. Entah karena kami takut, karena kami mengabaikan bahwa itulah panggilan kami, ataupun karena sebab yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon, ya Bapa, agar kami diberi kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu menjalani keseharian hidup sebagai surat Kristus yang terbuka,
yang dibaca dan dikenal oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami, para anggota dan simpatisan dengan pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, entah terpapar COVID ataupun penyakit yang lain. Barangkali ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada yang sedang punya beban karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, kami datang membawa seluruh pergumulan kami kepadamu, karena kami percaya Engkau bukan cuma Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga Bapa yang sungguh mengasihi, mempedulikan, dan mau memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, khususnya Jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa bagi persiapan kebaktian minggu online, kebaktian anak, kebaktian remaja, persekutuan pemuda, persekutuan dewasa, persekutuan lansia, persekutuan doa pagi, persekutuan wilayah, pemahaman Alkitab, malam puji dan sabda, dan berbagai kegiatan lainnya. Termasuk juga kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Klinik Gria Kasih Indah. Untuk semua kegiatan itu, kami memohon Bapa yang boleh menyempurnakan agar melaluinya orang boleh makin mengalami kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam upaya pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden beserta Wakil Presiden dengan lembaga-lembaga tinggi negara, TNI dan Polri. Ya Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik terkait dengan masalah pandemi dan berbagai dampak yang diakibatkannya. Engkau tahu juga pergumulan yang masih harus dihadapi dalam rangka pemulihan perekonomian di negeri ini, dan juga terpeliharanya kedamaian di dalam keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini. Kami juga berdoa Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah, kepada TNI dan Polri untuk gerakan-gerakan yang mau mengacaukan kesatuan dan persatuan bangsa, tapi juga yang merusak kehidupan bangsa dengan penyebaran narkoba yang juga masih terus terjadi, yang belakangan agak kurang dibicarakan karena fokus perhatian lebih kepada masalah pandemi. Untuk keadaan bangsa dan negara kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan umat manusia di muka bumi ini, agar bangsa-bangsa dan negara-negara mau bekerja sama dalam mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya, agar upaya-upaya yang dilakukan tidak dijadikan kesempatan untuk meraih keuntungan atas kesesakan yang dialami pihak lain. Untuk itu kami berdoa.
Ya Allah, sebentar kami akan beristirahat, maka kami juga menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami masing-masing beserta keluarga. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi kami seisi keluarga, baik mereka yang ada bersama kami maupun yang tidak bersama dengan kami, agar kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.